Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sekarang, kami akan presentasikan rangkuman video untuk tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Keperawatan. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu Lulu Lutfia, Ivana Eugenia, Revina Aulia, dan Muhammad Wahyu. Sumber materi rangkuman kami ada 3 video mengenai peranan teknologi dalam pendidikan oleh Profesor Dr. Ahmad Nizar Hidayanto, Eskom, Mkom. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengembangan teknologi pembelajaran. Apa itu teknologi? Teknologi adalah tentang menciptakan lingkungan instruksional yang dapat memfasilitasi keterlibatan aktif, memenuhi kebutuhan belajar siswa yang spesifik dan beragam. Peran teknologi untuk mengatasi masalah pendidikan. Teknologi di masa depan, jika bisa mengaplikasikan, akan ada dampak luar biasa kepada para siswa dan pembelajaran. Teknologi terus mendorong inovasi dan penemuan baru di berbagai bidang. Teknologi memungkinkan kita untuk mengembangkan solusi baru untuk tantangan global dan mendorong kemajuan dalam hal efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas hidup. Permasalahan pendidikan. Yang pertama yaitu permasalahan pendidikan pada saat ini ada sarana dan prasarana yang buruk. Tidak semua sekolah bagus, apalagi terlihat dari perbandingan sekolah pada kota dan sekolah yang kita temukan pada pedesaan. Yang kedua adalah pendidikan yang mahal. Di daerah sana, kekurangan guru dengan bantuan teknologi harusnya bisa terselesaikan. Karena dengan menggunakan teknologi, tentunya biaya yang kita keluarkan juga sangat murah dibanding yang kita keluarkan di sekolah seperti biasa. Yang kedua ada kualitas guru dan dosen yang tidak merata. Seperti guru dan dosen, tidak semuanya mau bekerja di pedesaan. Selanjutnya adalah paradigma dalam dunia pembelajaran. Generasi baru mempunyai karakter yang berbeda, dan jika memakai metode pembelajaran yang dulu tidak sepenuhnya akan berhasil. Dan menuntut kita untuk akan bantuan yaitu teknologi untuk bisa mengubah paradigma pembelajaran. Semua hal tersebut menuntut teknologi karena banyak teknologi yang akan terpakai untuk menunjang itu semua. Selanjutnya ada solusi teknologi untuk permasalahan sistem. Yang pertama yaitu berfokus pada individu karena melalui teknologi yang kita gunakan, contohnya seperti gadget. Yang kedua, konteks pendidikan berkualitas tinggi, yaitu teknologi diharapkan menyediakan pendidikan yang setara dengan materi yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu pendidikan lebih murah, karena biasanya yang membutuhkan perantara itu sendiri yaitu gadget. Itu semua menjadikan teknologi mengubah pendidikan menjadi lebih baik. Teknologi dapat memperbaiki pendidikan. Teknologi tidak pernah dapat memperhatikan peran guru. Tetapi teknologi di tangan guru yang handal adalah sebuah inovasi yang besar. Selanjutnya yaitu hal-hal yang teknologi dapat ditingkatkan dalam pendidikan. Yaitu bisa dilihat aja di situ, ada open education, suplai pengetahuan tanpa batas, yaitu pengetahuan di dalam teknologi itu tanpa batas. Monitoring progres yang baik, adanya progres yang bisa memonitor dengan baik. Audiens yang besar, dengan teknologi kita bisa mendapatkan audio yang lebih besar. Audiens. Interaksi dan kolaborasi yang lebih baik. Karena dalam teknologi itu sendiri biasanya bersifat pribadi. Ada referensi yang lebih baik, manajemen yang lebih baik, kecepatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Boleh selanjutnya? Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini ada bagaimana penggunaan teknologi untuk pendidikan. Next. Nah, ada bentuk teknologi yang pertama itu sosial media. Nah, teknik pembelajaran atau penjelasan materi yang tidak monoton karena terasa fun dan happy. Nah, contohnya tuh kayak TikTok, Instagram, biasanya suka ada education soal pembelajaran yang lebih menarik dengan generasi sekarang. Jadi tidak monoton. Nah, selanjutnya ada yang kedua, podcast, yaitu pengajar seperti dosen menjelaskan materi di suatu channel sehingga memiliki banyak audiens. Contohnya seperti dari YouTube yang menjelaskan pembelajaran, jadi banyak audiens yang melihat.
Lalu selanjutnya, if. Nah, di sini ada virtual notice board. Nah, ini tuh informasi papan tulis virtual. Jadi kayak ya papan tulis virtual buat informasi. Terus yang keempat itu ada wiki. Nah, wiki itu mengontrak sebuah pengetahuan secara bersama-sama. Jadi dalam mendesain sebuah kelas sehingga siswa diminta untuk berdiskusi sebuah keilmuan tertentu. Kayak seperti contohnya ada suatu disuruh pelatihan. Nah, jadi di situ membuat mahasiswa berdiskusi tidak secara langsung. Lalu selanjutnya ada set share. Nah, ini tuh komunitas terbesar di dunia untuk berbagi presentasi di web, memiliki beberapa kelebihan seperti menyambungkan slide dengan audio dan dapat mengunggah berbagai jenis file seperti PPT, PDF, dan sebagainya. Lalu ada gamifikasi, usaha strategis untuk meningkatkan sistem layanan organisasi dan aktivitas dengan membuat pengalaman yang mirip dengan pengalaman permainan untuk memotivasi pengguna, contohnya seperti Kahoot atau Quizzes seperti memberikan soal-soal untuk berlatih juga untuk meningkatkan teknologi dan pembelajaran juga. Lalu selanjutnya di sini ada keuntungannya, mulai dari personalisasi pembelajaran, yaitu memonitor perilaku siswa, cara belajar yang sesuai, mengetahui pemahaman siswa, dan ada nilai tambah pembelajaran. Nah, pembelajaran tidak terpaku pada teks buku. Lalu meningkatkan keaktifan siswa saat pembelajaran. Nah, siswa tertarik dalam pembelajaran, lalu siswa juga termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, lalu yang terakhir itu self-regulation. Nah, memudahkan siswa mencapai tujuan dengan bantuan perencanaan atau motivasi. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada tren teknologi untuk pendidikan di masa depan. Boleh next. Nah, teknologi apa aja sih yang akan digunakan di masa depan gitu. Nah, pada saat ini diprediksikan tuh ada beberapa teknologi yang akan dipakai di masa depan untuk dunia pendidikan. Contohnya itu adalah virtual reality atau VR, cloud computing, 3D printing, hologram, dan artificial intelligence. Nah, namun dari beberapa yang disebutkan, hanya ada beberapa teknologi yang memiliki kepopuleran tertinggi gitu. Boleh next. Nah, itu salah satunya itu adalah AI atau artificial intelligence. Nah, di situ ada beberapa jenis AI. Contohnya itu adalah chatbot. Nah, chatbot itu kayak menjawab pertanyaan misal dari mahasiswa yang tidak tahu apa yang dia pelajari gitu. Jadi kayak si mahasiswanya itu tidak tahu nih, dan dia pun bisa mengetahui ketidaktahuan itu tuh menggunakan chatbot ini. Jadi tanpa perlu bantuan dari tutor-tutor yang lain gitu. Jadi kayak dari segi ekonomi itu ini merupakan keuntungan. Nah, lalu ada agen pedagogi. Agen pedagogi itu kayak seolah-olah itu adalah orang gitu. Cuman di AI ini tuh agen pedagoginya itu adalah fiktif. Yang mana tuh seakan-akan kalau kita ngobrol itu tuh seperti orang beneran, namun itu bukan orang gitu. Nah, lalu ada grading otomatis, yang mana grading otomatis itu kayak menilai secara otomatis gitu dengan kepintaran si AI ini. Boleh nih. Nah, lalu ada virtual reality. Ini juga termasuk teknologi yang bisa dibilang populer karena itu membuat objek menjadi hidup dan selain hidup juga dapat memberikan informasi terkait objek yang sedang dilihatnya gitu. Jadi kayak sebenarnya teknologi ini tuh seru gitu, tidak membosankan. Nah, terus itu contohnya tuh kayak misal di dunia kesehatan pendidikan itu seperti kita sedang melakukan virtual terhadap
pasien, namun itu bukan pasien beneran gitu, cuma bohongan saya gitu. Next. Nah, lalu yang terakhir itu ada big data analytic. Nah, ini tuh kumpulan data-data seseorang mulai dari akademik maupun dari sosial medianya gitu. Nah, itu digunakan buat apa sih? Nah, itu eh, digunakan untuk digunakan untuk profiling mahasiswa, yang mana dari profile itu tuh kita akan bisa membuat personalisasi dari si mahasiswa tersebut gitu. Next. Nah, baik, sekian, terima kasih.